Oke, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur Tuhan beri kesempatan pada hamba-Mu sekali lagi untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami terus berdoa bila Roh Kudus menguasai kami, sehingga jalannya pemberitaan firman Tuhan berjalan dengan baik. Berkatilah Tuhan, rekaman ini berjalan dengan baik, memberi berkat bagi banyak orang. Berkatilah Tuhan hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, pada pagi ini kita akan memberikan judul di dalam kasih karena Tuhan Yesus ada karena Tuhan Yesus ada kelemahan dalam diri kita. Saudara, tujuan khotbah ini, saudara, kenapa saya memberikan judul di dalam kelemahan kita tuh ada kasih karunia Tuhan Yesus, saudara. Karena ada banyak orang hamba-hamba Tuhan yang saya jumpai secara pribadi maupun melalui Zoom, berapa 2 minggu, 3 sebulan yang lalu ada perdebatan bahwa dia sebagai hamba Tuhan yang mengklaim bahwa setelah terima Yesus Kristus, dia tidak akan pernah melakukan dosa lagi. Itu yang dia klaim, Tuhan. Sehingga saya perlu membuat suatu khotbah sebagai counternya, bahwa kita ini masih hidup di dunia yang mempunyai banyak kelemahan-kelemahan. Jadi kita tidak mungkin, walaupun kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak mungkin tidak berdosa. Bukan berarti kita menjatuhkan dosa, tidak. Tapi kita bisa jatuh pada dosa. Dan pendeta itu mengatakan kita tidak bisa jatuh. Kita suci, hidup dengan kudus, saudara. Tidak satu orang pun bisa sempurna di dunia ini, saudara, selain pada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan kita semua ada turunan Adam dan Hawa yang penuh dengan dosa. Secara otomatis dosa itu akan terus menular pada diri kita secara nyata sampai kita akhir mati, saudara. Saudara, mengubah paradigma orang Kristen itu dalam menyikapi kelemahan dimiliki itu sulit sekali. Kalau sudah sesuatu ajaran itu masuk pada pikirannya dan hamba Tuhan itu dikutuskan banyak orang, sehingga pada saat ajaran itu muncul, saudara, seringkali kita sulit mengubah seseorang. Ini yang menjadi persoalan kita, saudara. Orang sudah mempunyai suatu paradigma tertentu, saudara. Maka itu sekarang saya coba untuk memperhatikan hati-hati kalau seorang pendeta itu memberikan suatu statement, suatu ajaran. Ajaran itu betul-betul tidak diuji dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu dilontarkan, saudara, ada banyak orang tidak belajar firman Tuhan, menerima apa adanya. Sehingga untuk mengubah seseorang itu sulit setengah mati. Dan termasuk hal ini, saudara. Pendeta itu banyak pengikutnya dan mengatakan bahwa kalau ikut Tuhan itu semuanya menjadi baik. Kita menjadi orang perfeksionis, tidak berbuat dosa lagi, saudara. Dan sesuatu ini ajaran kalau kita terus teliti, saudara, ini akhirnya menjadi suatu kesesatan, saudara. Walaupun secara tidak langsung, saudara. Saudara, secara duniawi, saudara, saya katakan secara dunia, memang itu bisa terjadi, saudara. Di dalam seminar kepemimpinan, saudara, yang pernah diberitakan, orang duniawi itu mengadakan suatu seminar kepemimpinan, dihadiri lebih kurang banyak orang-orang dari direktur perusahaan. Dia sebagai motivator yang sering mengatakan, kalau Anda menjadi pimpinan yang hebat, berwibawa, jangan pernah memberitahu pada bawahan saudara ada kelemahan-kelemahan dalam diri saudara. Saudara, itulah duniawi, saudara. Duniawi akan menyimpan kelemahan-kelemahan saudara supaya saudara dipandang orang itu menjadi orang yang penuh dengan kewibawaan atau kekuatan. Begitu bawahan saudara mengetahui kelemahan saudara, ini teori pada keduniawian. Begitu anak buah saudara mengetahui kelemahan saudara, maka saudara akan menjadi orang yang tidak punya wibawa. Itu kata duniawi. Sehingga kelemahan itu menjadi suatu identik untuk menggerogoti wibawa pimpinan. Sehingga semaksimal mungkin seorang pimpinan itu jangan menunjukkan kelemahan-kelemahan itu pada anak buahnya. Dan harus didoktrin bahwa aku pemimpin yang tidak pernah salah.
Saudara, ini bukan hanya di kalangan pembicara di dunia itu, tetapi di kalangan pimpinan gereja, saudara, saya menjumpai banyak seperti ini, saudara. Pada waktu saya khotbah di Malang, saudara, khotbah saya itu orang yang sangat suka ceplas-ceplos. Saya akan bicarakan kelemahan saya ini. Saya dulunya ini, model kayak gini. Dan pada waktu saya turun di mimbar, seorang pendeta menegur saya, Pak Liman, kalau berkhotbah jangan menunjukkan kelemahan-kelemahan. Karena itu menjadi satu bias daripada jemaatnya menganggap seorang hamba Tuhan kok model demikian. Dia mengatakan pada waktu kita berkhotbah itu, menurut pendeta itu, kita harus menyembunyikan kelemahan kita semaksimal mungkin. Yang kita tonjolkan tuh kelebihan-kelebihan kita, supaya jemaat itu bisa makin kagum, makin menurut, makin menjadi teladan hidup yang baik. Itu teorinya dia. Jika pada waktu saudara memberitakan kelemahan saudara di atas mimbar, di situ saudara jemaat merasa, loh itu kan kok gitu pendeta itu ya. Itu teorinya dia. Sehingga setiap kali dia berkhotbah, kelebihan-kelebihannya dia itu tonjolkan dalam khotbah-khotbah dia. Saudara, padahal kita tahu ya, secara logika akal, siapa sih tidak pernah jatuh dosa. Dia menutupi citra-citra, pencitraan itu menutupi kelemahan-kelemahan dia. Padahal ini satu kepalsuan bagi saya. Alkitab pun memberitakan sesuatu yang buruk maupun yang baik diberitakan. Tidak bisa terus-menerus berbuat sesuatu yang baik. Yesus keturunan seorang wanita pelacur. Dijelaskan oleh Alkitab bahwa Yesus keturunan seorang pelacur. Tidak ada masalah, saudara. Jangan ditutup-tutupi kelemahan-kelemahan atau kejelekan-kejelekan itu. Saudara. Dan hamba Tuhan seringkali terjebak dalam pencitraan dirinya. Saudara. Dia seolah menganggap bahwa aku ini orang yang hebat. Aku ini orang yang tidak pernah jatuh pada dosa. Saudara, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus atau kasih karunia Allah, saudara, yang dilimpahkan kepada kita, seharusnya kita tidak perlu merasa takut khawatir dengan kelemahan-kelemahan kita. Kenapa demikian, saudara? Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7, saudara. Kasih karunia Tuhan itu tidak dimasukkan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan kita, saudara. Dan guru-guru palsu pada waktu di Korintus seringkali membuat suatu statement yang salah. Seorang pimpinan mendapat kasih karunia Allah, dia mustahil memiliki kelemahan-kelemahan. Saudara, kalau saya membaca dalam 2 Korintus 10 ayat 10, saudara. 2 Korintus 11 dibaca satu sendiri, ya, karena ayatnya cukup banyak. 2 Korintus 10 ayat 10, 2 Korintus 11 ayat 6, 2 Korintus 12 ayat 16 sampai 18, saudara. Pekerja-pekerja palsu ini meniupkan kesan buruk pada diri Paulus, saudara. Dia jemaat-jemaat Korintus itu mempertanyakan kerasulan daripada Paulus, saudara. Saudara, apakah di dalam fitnah-fitnah jemaat Korintus kepada Paulus, apa respon Paulus, saudara? Apakah Paulus membela diri dengan menunjukkan segudang prestasi yang telah dicapai? Enggak, saudara. Pada waktu Paulus dituduh oleh jemaat Korintus masalah etika, saudara. Karena ada banyak orang jemaat Korintus menuduh Paulus orang yang sombong, orang yang yang macam-macam lah, keuangan barang dicela oleh orang Korintus. Paulus tidak pernah membantah daripada tuduhan-tuduhan, mengatakan saya ini orang yang baik, saya ini orang yang hebat, sehingga tuduhan itu tidak beralasan. Tidak pernah terjadi seperti itu Paulus. Tapi pada waktu Paulus dituduh kerasulannya, dia membantah. Jadi kalau menyangkut hal-hal yang dasar itu, Paulus membantah. Paulus itu membantah bahwa aku ini anak Tuhan. Aku sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Itu saya benar rasul. Bagaimana kamu mau tanyakan kerasulanku? Aku diangkat dalam tingkat ketiga, dikuasai Tuhan. Semua itu dibantah oleh Paulus, saudara. Tapi di dalam masalah dia dituduh oleh jemaat Korintus masalah etika, bahwa saudara punya banyak kelemahan, Paulus tidak membalas, saudara. Bahkan dia mengatakan,
memang aku kelemahanku banyak, kata Paulus. Secara terang-terangan dia mengatakan, aku banyak kelemahan. Kalau saya membaca di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4, saudara. Paulus terpaksa menceritakan pengalaman yang spektakuler karena dituduh dia menjadi rasul palsu. Saudara. Di mana 14 tahun itu dia tidak pernah memberitakan ini, saudara. Tapi kalau orang Korintus mencurigai keabsahan daripada Paulus sebagai rasul, dikatakan di ayat 2 dan 4 itu dia terpaksa. 14 tahun yang lalu dia terpaksa dia menceritakan pengalaman yang spektakuler bersama Tuhan Yesus. Saudara baca dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4, saudara. Ini semua untuk mengcounter serangan-serangan nabi-nabi palsu mengenai keraguan dari keasal kerasulannya, saudara. Setelah membaca ayat 7-nya, saudara. 2 Korintus 12 ayat 7-nya. Setelah bercerita tentang penglihatan yang spektakuler itu, Paulus melanjutkan dengan cerita duri dalam daging. Dia mengatakan, aku ini banyak kelemahan, ada banyak duri dalam daging. Setelah dia mengcounter nabi-nabi palsu itu mengatakan dia bukan rasul, dia counter, aku ini pernah dibawa oleh Yesus pada saat tingkat ketiga. Dan itu syarat seorang rasul, sudah dipenuhi syarat rasul. Tetapi setelah dia bercerita masalah keajaiban, ayat 7 mengatakan, langsung dia menceritakan dalam diriku ini ada banyak kelemahan. Dikatakan ada banyak duri, saudara. Mari kita baca ayat 7 ya, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri, saudara. Dia bicara mengenai satu mujizat yang Tuhan berikan pada diri dia untuk saat naik ketika 3 bersama Tuhan Yesus. Itu langsung diberikan duri dalam daging pada diri Paulus. Supaya Paulus jangan merasa sombong. Inilah aku rasul yang dibawa pada Tuhan Yesus. Jadi saudara masih harus menuntut aku. Saudara. Enggak, dia tidak punya kesombongan. Dia katakan langsung dia diberikan duri, saudara. Kalau mungkin saudara bercerita hamba Tuhan sekarang, saudara, kalau sudah hamba Tuhan diberikan Tuhan penglihatan seperti itu, saudara. Waduh, mungkin tiap hari, tiap minggu, tiap bulan dia akan ceritakan pengalaman itu secara luar biasa di jemaatnya. Karena dia merasa ini hebat, aku bisa diangkat oleh Tuhan Yesus pada tingkat ketiga. Mungkin saya analogikan seperti itu. Kalau pendeta itu saat ini mungkin dia punya penglihatan langsung dari Tuhan. Tapi Paulus enggak, saudara, cuma disinggung sepintas, saudara. Itu pun disimpan 14 tahun ya tidak pernah bercerita masalah ini. Ini terpaksa diceritakan oleh Paulus karena dia diragukan kerasulannya. Begitu dia cerita itu langsung dia lompat ayat 7, bahwa aku ini juga lemah. Jadi kenapa Tuhan memberikan duri supaya aku ini jangan sombong secara rohani. Ada banyak pendeta merasa sombong rohaninya, Tuhan. Merasa dia pergi ke surga. Dia dibawa Tuhan ke neraka, dia dibawa Tuhan ke surga, dia dikuasai Tuhan, macam-macam. Seolah dia menjadi anak emas, ini aku anak Tuhan yang asli. Itu seringkali ditunjukkan oleh hamba-hamba Tuhan yang mengalami seperti itu. Saya bukan berarti tidak percaya itu, saya nggak percaya. Tapi kalau setiap hari diberitakan itu, saudara, diberitakan bahwa dirinya itu orang yang paling hebat, saudara. Di situ saudara akan kejatuhan, kesombongan rohani yang seperti diperingatkan oleh Paulus, saudara. Saudara, apa yang dimaksud dengan duri dalam daging, saudara? Duri itu di dalam bahasa Yunani-nya itu skolop. Skolop itu artinya apa ya? Artinya kayu sula atau pancang yang memantek sesuatu. Tajam sekali. Beberapa teolog itu menafsirkan duri itu ada kelemahan fisik, saudara. Mungkin Paulus diberi Tuhan itu penyakit epilepsi. Ini duga-duga, saudara. Tidak pernah tahu yang mana yang benar arti duri dalam daging, tapi saya akan coba untuk beberapa ahli teolog mengatakan yang dimaksud duri itu ini loh. Ada orang mengatakan kelemahan fisik, Paulus mungkin diberikan penyakit oleh Tuhan atau gangguan matanya, gangguan pencernaannya. Ada mengatakan ada malaria muncul, ada penyakit epilepsi muncul, macam-macam. Ada yang mengatakan Paulus mengalami gangguan emosi, saudara.
Dia seringkali mengalami depresi berkala karena pelayanannya begitu luar biasa berat, saudara. Dia mengalami cobaan yang bersifat seksual juga, saudara. Ada kelemahan-kelemahan dalam bidang seksual, ini dugaan-dugaan. Tidak ada kepastian apa dimaksud dengan duri, saudara. Tapi yang jelas, saudara, D.A. Carson berkata, yang jelas, saudara, duri dalam daging itu kelemahan yang tidak dibawa sejak lahir. Sejak lahir Paulus tidak punya kelemahan, seperti yang dikatakan duri dalam daging. Justru kelemahan yang muncul setelah Paulus mendapatkan pengalaman rohani yang luar biasa. Dia diberikan pengalaman rohani oleh Tuhan yang luar biasa. Seketika itu juga Tuhan memberikan duri dalam daging. Bahkan Paulus menyebutkan sebagai utusan iblis yang mengoconya. Ini menyiratkan bahwa kelemahan yang diakibatkan adanya duri dalam daging itu menjadi daerah yang rawan sekali. Ini namanya kelemahan permanen. Dalam diri Paulus mungkin dapat jatuh pada dosa tertentu. Dan Paulus menyadari bahwa ini dalam keadaan yang sangat berbahaya. Sewaktu-waktu bisa menyerang dia. Dia minta 3 kali. Kalau saya membaca ayat 8, 9, 212 tadi, 9, 3 kali Paulus minta pada Tuhan untuk menyingkirkan kelemahan itu. Tuhan tolong Pak Tuhan. Kelemahan itu dihapus, dikeluarkan dalam diriku yang begitu tidak enak. 2 Korintus 12 ayat 8, 9, saudara baca sendiri. Dikatakan cukuplah kasih karunia bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bayangkan ya. Dia minta sudah 3 kali dia berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Yesus kepada Tuhan kepadaku, cukup kasih karunia bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dia bukan bangga, tapi dia merasa apa ya? Merasa bermegah. Karena justru dalam kelemahan itulah ada kasih karunia Tuhan Yesus itu nyata. Bukan berarti Paulus itu menjatuhkan diri pada kelemahan, enggak. Jangan salah tafsir. Memang kelemahan itu dari Tuhan yang tidak bisa kita tolak. Dan 3 kali Paulus minta pada Tuhan, Tuhan tidak kasih. Apakah Paulus marah? Enggak marah dia. Tetap dia berjalan di tengah-tengah pelayanan yang begitu hebat pun, ada kelemahan-kelemahan pun dia jalan secara serius. Saudara, semua tokoh-tokoh agama, saudara, baik dalam PM maupun PB, saudara, siapapun saudara, termasuk Abraham, Daud, Petrus, perjanjian lama, saudara, semua orang punya kelemahan-kelemahan, termasuk saudara dan saya. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang menjadi idola saudara. Ada yang mengatakan, Pak Liman pendetaku itu orang yang baik setengah mati. Gak pernah dia berbuat dosa. Dalam khotbah-khotbahnya, waduh luar biasa. Dalam sikap di gerejanya, dia menghadapi jemaatnya, dan menghadapi macam-macam. Dia mengutuskan bahwa seorang pendeta itu tidak bisa jatuh pada dosa karena image-nya begitu dijaga luar biasa. Coba saudara, saya bukan tidak percaya, tapi coba saudara, kalau nggak percaya, coba saudara pergi ke rumahnya dia lah. Mungkin saya akan pergi ke rumahnya Leni kira-kira 2-3 bulan. Saya kan pasti tahu kelemahan-kelemahan Leni itu apa. Selama ini saya tidak tahu kelemahannya karena saya tidak pernah berkumpul. Cuma kumpul sekedar cuma ketemu, jasu hello, akan ada ngopi sebagainya. Tapi kalau sudah ketemu kira-kira 2 bulan, 1 bulan setengah jelas 2 bulan ini nanti akan nampak. Saudara. Juga kelemahan saya akan nampak, lainnya akan menjadi kelemahan saya. Oh, Pak Liman ternyata gini orangnya ya. Kelemahannya Pak Liman gini ternyata. Di dalam luarnya seolah kita menjadi orang yang mudah senyum, mudah ramah tamah. Tapi kalau sudah kumpul, saudara, tahu saudara, seorang sahabat sejati tahu itu kelemahan dia seperti itu. Oh, kalau bicara demikian dia gondokan. Oh, dia tersinggungan. Dia ngamuan. Dia suka makan ini, dia tidak suka ini, macam-macam kelemahan. Karena semua manusia itu punya kelemahan-kelemahan. Tidak satu pun manusia tidak punya kelemahan. Sehingga pada waktu hamba Tuhan itu punya teori-teori bahwa kita tuh jangan
memberitakan kelemahan-kelemahan kita itu satu yang tidak pantas, saudara. Kita bukan mengumbar kelemahan kita, ya. Tapi kita juga harus fair bahwa kita ini juga ada kelemahan. Bukan berarti kita excuse pada kelemahan, enggak, saudara. Kasih karunia Tuhan Allah tidak akan menghilangkan kelemahan-kelemahan kita. Dan kasih karunia Allah tidak akan hilang karena kelemahan-kelemahan kita. Mengapa kita sebagai orang yang mendapat kasih karunia kita tidak perlu khawatir pada kelemahan-kelemahan kita? Ada beberapa alasan, saudara. Kalau saya baca ayat 9, 2 Korintus 12 ayat 9, saudara. Kasih karunia Allah bekerja sempurna justru dalam kelemahan-kelemahan hambanya. Saudara. Ini terjadi pada diri Paulus, saudara. Di dalam kelemahanlah justru kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara. Itu ada ayat 9, saudara. Saudara, pada mulanya Paulus tidak mengerti kenapa Tuhan tidak mengangkat kelemahan itu di dalam daging. Tapi setelah 3 kali ditolak oleh Tuhan, baru Paulus mengerti, dia memulai melihat dari perspektif Tuhan. Yaitu supaya Paulus tidak sombong secara rohani. Paulus sadar kenapa dia minta pada Tuhan 3 kali, Tuhan tidak mengabulkan. Dia introspeksi pada dirinya sendiri. Saudara, dalam diri Paulus, saudara, itu banyak kelebihan-kelebihan yang cukup banyak sekali, mencolok sekali. Kelebihan-kelebihan Paulus itu banyak dirasakan banyak orang. Saudara. Paulus itu adalah orang yang menulis dalam PB 3/4, daripada PB itu ditulis oleh Paulus. Saudara. Berapa banyak jemaat didirikan oleh Paulus. Saudara. Di Korintus, di Galatia, di Tesalonika, di Galatia, semua itu Paulus yang mendirikan. Dan bagi kita, saudara, bagi Paulus sendiri, sadar dia itu punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Saudara. Dan orang lain memang mengakui kelebihan Paulus, saudara. Dan saya juga orang pengagum Paulus, saudara. Begitu saya melihat tulisan-tulisan Paulus, saudara, saya merasakan orang ini luar biasa hebatnya. Pinter, giat, tekun, berani menderita. Dia mengatakan, tidak mungkin aku tidak memberitakan Injil. Hidupku bukan aku lagi. Macam-macam, saudara. Sehingga wajarlah kalau Paulus itu menjadi orang sombong, saudara. Inilah aku bisa banyak jemaat didirikan, itu karena aku. Kalau nggak ada aku, nggak mungkin ada jemaat Korintus, ada jemaat Galatia. Itu mungkin secara ilustrasinya. Tapi justru Tuhan memberikan duri dalam daging, supaya Paulus jangan pernah sombong. Dan disadarkan oleh Tuhan bahwa kamu itu mendirikan gereja itu bukan karena kehebatanmu, Paulus. Itu kata-kata Tuhan, dari perspektif Tuhan. Itu karena aku. Makanya Paulus mengatakan, bukan aku, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. So, itulah Paulus menyadari ada kelemahan, tapi dia bisa memanage kelemahan itu dengan baik-baik. Sehingga setiap kata-kata dikeluarkan, semua aku lakukan itu bukan karena aku. Itu karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan. Ini jadi pelajaran bagi kita, saudara. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang sudah hebat, saudara. Jangan sampai merasakan ini gara-gara aku. Seorang pendeta punya satu jemaat yang puluhan ribu, dia sombongnya mengatakan ini karena doaku, ini karena pengalamanku, ini karena strategiku, macam-macam. Paulus tidak berkata demikian, saudara. Ini Tuhan. Aku mendapatkan jemaat banyak itu karena Tuhan. Oleh karena itu duri dalam daging sengaja dipasang oleh Allah. Bukan dimasukkan untuk menjatuhkan Paulus, enggak, saudara. Allah bukan memasang duri dalam daging itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebaliknya untuk menopang agar dia tidak jatuh dalam pelayanan, agar dia tidak menyombongkan diri, sehingga dia sadar aku punya kelemahan, sadar akan realita bahwa manusia serba terbatas. Saudara. Paulus menyadari sangat terbatas, saudara. Walaupun dia punya banyak alasan untuk sombong, tapi dia mengatakan, enggak, saya tidak ada apa-apanya. Kelemahan menjadi prasyarat mutlak untuk bekerjanya kuasa Allah sempurna. Saudara.
pada waktu saudara merasa kuat, bisa jadi tidak menyadari bahwa hidupnya sangat tergantung kepada kuasa Allah. Orang yang merasa dirinya kuat, orang yang tidak pernah tergantung pada kuasa Allah. Hamba Tuhan yang saya ada diskusi beberapa bulan yang lalu, dia selama khotbahnya dia mengatakan, aku ini gini, aku mesti mencari metode supaya tidak berdosa. Aku ada strategi, ada kuncinya supaya tidak berdosa. Coba ditonjolkan dalam khotbah-khotbahnya yang tidak menyadari bahwa dirinya sendiri yang ditonjolkan untuk tidak berbuat dosa. Dan Paulus menyadari bahwa itu suatu hal yang tidak baik. Paulus menyadari kalau aku bisa berbuat baik, itu karena Tuhan semata-mata, bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku. Dan seorang hamba Tuhan yang merasa hebat, yang merasa tidak ada kelemahan, justru mereka tidak tergantung pada kasih karunia pada Tuhan Yesus. Sudah kesadaran bahwa hidup ini tergantung mutlak pada kasih karunia, justru pada saat kita lemah. Semakin kita lemah, semakin kita tergantung pada kasih karunia Allah. Atas dasar itulah Paulus berkata, sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Allah turun menaungi aku. Saudara, kalimat itu bukan berarti Paulus menikmati kelemahan. Ya. Jangan salah tafsir ya. Aku megah dalam kelemahanku, berarti oleh gitu Paulus enak aja lemah-lemah kelemahan. Dia menjadi alasan dia lemah, enggak. Paulus itu bukan berarti menikmati kelemahan yang ada pada, tapi dia tapi dia tidak bermain-main dengan pencobaan yang dapat membuat Paulus jatuh, enggak. Paulus berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik. Paulus berusaha semaksimal mungkin untuk membuang dosa-dosa. Tapi faktanya memang itu ada apa adanya dalam hidupnya, dia harus beritakan ada kelemahan. Bukan berarti kita mengaku ada kelemahan, bukan berarti kita excuse pada kelemahan dan kita berbuat itu dengan alasan, oh ini kelemahanku kok. Sehingga saudara tidak bisa menjas saya bisa berbuat dosa. Enggak begitu maksudnya. Dan itu banyak disalah tafsirkan banyak orang. Oh kalau aku punya kelemahan, berarti kalau Pak Liman berbuat dosa, ya sudah excuse lah. Karena itu kelemahan Pak Liman. Bukan itu. Pada waktu kita berbuat dosa, Allah itu setia dan adil. Adil itu muncul pada waktu saudara menghadapi dosa, Allah mengajar, tetap mengajar saudara saya. Itu bukan maksud Paulus bahwa dia mengumbar kelemahannya, bukan berarti dia menikmati kelemahan, enggak. Justru Paulus menikmati itu kuasa Kristus yang bekerja menaungi itu. Sehingga dia merasakan ada satu kuasa dari Roh Kudus menguasai dia. Sehingga dia merasakan di tengah-tengah kelemahan itu aku kuat. Gitu. Itu maksudnya. Mengontrol saat dia dalam keadaan lemah, tidak berdaya, dengan tergantung total pada kasih karunia Allah. Di mana dalam duri itu penusuk di situ kasih karunia menutup. Saudara. Mungkin saudara tidak ada seorang pun dari saudara para guru-guru palsu itu menyangka bahwa Paulus itu, keberhasilan Paulus itu dalam pelayanan itu dihasilkan oleh seorang yang punya kelemahan-kelemahan yang permanen. Siapa sangka sih, siapa tahu kalau Paulus punya kelemahan-kelemahan. Di pandang sudut manusia, Paulus itu orang paling hebat. Tidak ada rasul lebih hebat daripada Paulus. Di pandang sudut manusia, dia memberikan banyak gereja, tapi pada sudut Tuhan, justru Paulus punya kelemahan-kelemahan yang permanen. Kelemahan yang permanen itu sehingga sama sekali tidak tempat dalam melayani untuk bersandar pada kekuatan dirinya. Katanya Paulus, justru aku punya kelemahan. Aku betul-betul mutlak tergantung pada kasih karunia Allah. Sehingga tidak ada satu andil pun dalam diriku ini untuk mengatakan bahwa aku ini orang hebat. Itu maksud Paulus, saudara. Dia bangga dengan kelemahan, dia bermegah dalam kelemahan itu. Karena justru dalam kelemahan itulah aku menjadi kuat. Karena kasih karunia Allah menaungi aku. Jikalau bukan Tuhan yang menguasai aku, tidak mungkin aku bisa berpikir yang baik. Karena kelemahan itu selalu menghimpit dia. Selalu menguasai, ingin menguasai dia. Tapi justru di dalam kelemahan itu muncul kekuatan. Di situ Paulus menikmati kasih karunia Allah. Demikian juga saudara dan saya. Saya pada waktu berkhotbah, saudara, saya bisa berkhotbah seperti ini. Saya bisa menjadi anak Tuhan seperti ini. Kalau saya renungkan siapa saya sih?
Saya ini orang begitu jahat. Saya orang yang tidak pantas menjadi anak Tuhan, tapi Tuhan berikan kasih karunia untuk menjadi anak Tuhan. Bagi saya itu merupakan satu anugerah yang, aduh, luar biasa. Kemarin saya menikmati Natal bersama satu keluarga saya. Komplit, saudara. Anak 3, mantu, cucu, komplit satu tim. Dan saya Natal di gereja anak saya. Anak saya menjadi hamba Tuhan di sana, menjadi gembala di sana, di GKA Trinitas. Saudara. Pada waktu saya melihat anak saya memimpin suatu kebaktian, memimpin suatu acara Natal, sebagai gembala di sana ditampilkan. Saudara. Saya pikir siapa saya? Sampai saya punya anak sebagai seorang pendeta yang mengerti firman Tuhan dengan serius. Saya berkumpul dengan keluarga saya, anak-anak saya, mantu-mantu saya, cucu-cucu saya. Betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana sudut apapun, saya punya banyak kelemahan. Saya bukan orang baik. Saya bukan orang luar biasa hebatnya. Tapi justru itu saya merasakan Tuhan itu luar biasa. Di tengah-tengah kelemahan aku, Tuhan memberikan satu keluarga yang mencintai Tuhan. Inilah dinamakan kasih karunia Allah, saudara. Jika saudara senantiasa mensyukuri, saudara, apa adanya. Saudara. Kalau saudara tidak pernah mensyukuri, saudara, apa adanya, justru saudara tidak menikmati kasih karunia Allah. Saudara. Saya berikan contoh seorang pendeta muda, saudara, yang tidak tahan akan keadaannya. Saudara. Ada satu gereja saudara, di desa, saudara. Gereja ini cukup besar, lumayan lah jumlahnya. Karena dipimpin oleh seorang pendeta tua. Yang begitu tekun memimpin jemaatnya, sehingga jemaat itu menjadi jemaatnya baik sekali, jumlahnya cukup banyak. Tapi akhirnya pendeta tua itu mati. Saudara. Berbulan-bulan diganti, seorang pendeta pun tidak berhasil. Saudara. Karena sifatnya tidak seperti hamba Tuhan yang tua itu. Dan suatu saat ada seorang pendeta muda yang menggantikan dia sama persis sifatnya seperti pendeta tua. Sehingga gereja itu mengalami pertumbuhan lagi yang baik. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, pendeta muda itu memimpin gereja itu dikembalikan pada gereja yang baik, saudara. Jumlahnya cukup banyak, saudara. Tapi suatu saat pendeta muda itu ditabrak mobil. Saudara. Sehingga kakinya 2 itu diamputasi. Saudara. So, pada waktu pendeta muda itu mengalami sesuatu kecelakaan itu, dia tidak terima pada Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah menggantikan pendeta tua itu, mengembalikan gereja itu bisa bertumbuh lagi. Di tengah-tengah itu, di tengah-tengah puncak saya melayani Tuhan. Kenapa saya mengalami patah kaki, dua-dua patah semua? Sehingga saya tidak bisa bergerak. Soalnya jemaat itu yang kadung cinta pada pendeta muda itu mengatakan, tidak apa-apa. Kamu sudah begitu banyak jasanya di gereja ini, sekarang jemaat itu yang akan menolong saudara. Tapi pemuda itu tidak terima. Tidak terima, Tuhan memberikan kelemahan itu dia tidak terima. Sehingga akhirnya pendeta itu mengalami bunuh diri. Karena dia tidak terima. Kenapa sih Tuhan memberikan ini pada aku? Sementara Paulus, saudara, 3 kali dia meminta kepada Tuhan, Tuhan cabut itu kelemahanku. Tidak dicabut oleh Tuhan, dia sadar. Ini dipandang sudut perspektif Tuhan. Pendeta muda tadi itu dia memandang dari perspektif Tuhan. Tapi dia memandang pada perspektif manusia dirinya sendiri. Jika kalau saya 2 kakinya hilang, tidak mungkin saya bisa seefektif dulu. Itu dan logika manusianya dia bicara. Dia lupa Tuhan itu bekerjanya luar biasa. Sehingga dia tidak memandang dari perspektif Tuhan. Sehingga pendeta muda itu mengalami bunuh diri. Paulus tidak mengalami seperti itu karena Paulus sadar bahwa semua itu karena kasih karena Allah dia bekerja. Sehingga di tengah-tengah kelemahan pun dia terus bekerja luar biasa. Tidak peduli dia punya kelemahan. Dia sikat terus. Sampai akhir hayatnya. Itu 2 orang berbeda. Di dalam menghadapi kelemahan-kelemahan masing-masing. Kita pun banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi di tengah-tengah itu kita menikmati kasih karena Allah maju terus. Aduh, aku tidak bisa inilah. Aku gagal ini. Saudara nggak peduli lah.
Jalan terus, saudara. Justru Tuhan memakai orang gagal. Justru orang saudara memakai orang yang kelemahan-kelemahan. Kelemahan seringkali membuat kita putus asa. Kita tidak layak, tidak produktif. Itu katanya pendeta muda. Tuh. Sudahlah, saya tidak mungkin lah jemaat saya seperti dulu. Mana mungkin seperti ini? Enggak, saudara. Dia lupa Tuhan tuh berkuasanya luar biasa, saudara. Saudara, kalau saudara bertahan, di dalam kelemahan saudara itu apa dalam keluarga saudara? Mungkin saat ini saudara sebagai single parent, saudara. Ditinggal suaminya. Aduh, kenapa? Itu saya balik ngomong. Tenang, saudara. Menikmati, bersyukur apa adanya. Lambat, cepat, tepat, one by one, diselesaikan dengan baik-baik. Nanti ujung-ujungnya enak. Jangan mudah menyerah, seperti pendeta muda tadi. Tapi hendaklah saudara tekun seperti Paulus. Dia tidak peduli di penjara, tidak peduli kelemahan, tidak peduli diapakan. Dia dalam fokusnya, aku harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara, tirulah Paulus, saudara. Saudara, hadapi saat ini apa, saudara? Tetaplah bersyukur dan berusaha semaksimal mungkin. Saudara, perpaduan antara kelemahan kasih karunia Allah itu betul-betul menikmati. Saudara. Kelemahan mendatangkan kekuatan. Betul-betul baik, saudara. Saudara, kasih karunia Allah itu berlaku pada orang yang mengakui kelemahannya, saudara. Kasih karunia Allah tidak berlaku bagi orang yang tidak mengakui kelemahan. Saya harus fair berkata demikian. Seorang pendeta yang tidak pernah mengaku kelemahannya, dia tidak akan mungkin menikmati kasih karunia Allah. Yang pendeta tadi menasihati saya di Malang, Pak Liman, kalau khotbah jangan pernah menyebut kelemahan. Justru dia pendeta yang tidak pernah mengalami kasih karunia Allah. Karena hidupnya itu tergantung pada diri sendiri. Bukan tergantung pada Tuhan. Dan dia tidak akan pernah menikmati. Sebaiknya kita mengakui kelemahan itu membawa kita sungguh-sungguh mencari tergantung pada sumber yang abadi pada kasih karunia Allah. Kasih karunia akan diberi dukungan kuasa yang tidak ada habis-habisnya. Justru kita mengakui kelemahan, justru kasih karunia Allah bekerja luar biasa. Itu nikmatnya, saudara, dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kalau saudara merasa diri paling hebat, saudara, paling luar biasa, justru di situ saudara tidak pernah merasakan jamahan Tuhan, tidak pernah merasakan kasih Tuhan, tidak merasakan bimbingan Tuhan, macam-macam. Justru saya mengatakan, Tuhan, aku tidak mampu, Tuhan, menghadapi keluargaku. Justru Tuhan kasih keluarga yang baik. Tuhan, aku tidak mampu menghadapi ini. Justru Tuhan memberikan kemampuan. Saudara, sebagai akhir khotbah, saudara, ada 3 hal atau 3 hal yang saya coba untuk menyimpulkan itu. C.S. Lewis berkata, saudara, itu suatu tokoh teologi mengatakan, kelemahan, ini statement pada C.S. Lewis, saudara. Kelemahan adalah megafon Allah untuk menyadarkan setiap hamba Tuhan atau pimpinan gereja bahwa kita bukanlah manusia yang luar biasa. Saudara, makin saudara mengetahui kelemahan saudara, makin saudara tahu bahwa kita ini manusia biasa. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih karunia Allah. Saudara, mari saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, pimpinan-pimpinan Kristen, para majelis, para aktivis, kita tinggalkan usaha untuk pencitraan diri kita. Jangan sok hebat, jangan sok sombong, jangan sok mengagungkan diri sendiri dan mengutuskan banyak orang. Jangan lagi kita merasa khawatir atau cemas akan kelemahan-kelemahan kita. Justru dalam kelemahan kita secara jujur kita berkata pada diri sendiri. Jujur pada orang lain yang kita layani, jujur pada Allah, bahwa kita nih ada pimpinan Kristus yang penuh dengan kelemahan. Jika bukan karena kasih karunia pada Allah yang menguasai saya tidak mungkin jadi pimpinan, jadi hamba Tuhan, jadi majelis, jadi aktivis yang baik. Itu jujur.
Seorang pimpinan yang maju, yang mampu berdiri tegak di tengah badai gelombang persoalan apapun yang tidak pernah berhenti, tapi tetap eksis. Karena dia bersandar pada Tuhan, bukan bersandar pada diri sendiri. Bersandar pada diri sendiri secara logika akal untuk orang kuat. Tunggu waktunya, saudara, dia akan jatuh. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang mengatakan kasih karunia Allah yang bekerja dari kita, kelihatannya secara manusia dia akan jatuh, tapi tidak pernah jatuh. Karena yang menopang itu Allah, saudara. Yang tadinya menopang adalah manusia. Manusia penuh dengan kelemahan. Suatu saat bisa jatuh. Tapi yang kita menopang itu Allah, saudara. Yang begitu kokoh di tengah-tengah gelombang apapun, persoalan apapun, pencobaan apapun yang terjadi. Tapi kalau kita ditopang oleh Allah, kita ini menjadi anak Tuhan yang kuat. Saudara. Seorang pimpinan yang mengalami damai sejahtera Allah, walaupun banyak orang berusaha menjatuhkan. Ada banyak fitnaan, ada banyak hujatan, ada banyak penghakiman sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi kalau saudara mengatakan ini panggilan Tuhan, kita dipanggil Tuhan karena kasih karunia Tuhan, saudara tidak akan pernah jatuh. Sebagai akhir khotbah saya, saudara, Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara. Itulah Paulus. Saudara, biarlah khotbah yang singkat membuat saudara di tengah-tengah kelemahan saudara. Saudara menjadi anak Tuhan yang tergantung mutlak pada Tuhan. Sehingga tidak ada kesombongan apapun dalam diri saudara. Jangan mencoba-coba untuk mengeksus pada kelemahan-kelemahan saudara untuk dijadikan patokan supaya saudara dieksus kepada berbuat dosa. Bukan itu maksud khotbah ini. Khotbah ini mengingatkan bahwa kita punya kelemahan. Mau tidak mau kita punya kelemahan. Dan kita juga harus fair bicara di kelemahan. Bukan berarti kita menikmati, tapi kita berusaha menikmati kasih karunia Allah daripada menikmati kelemahan. Biarlah kita memberikan kekuatan dalam khotbah singkat membuat kita makin dekat pada Tuhan dan kami mencintai Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur Bapak bisa mencontoh kepada tokoh Paulus. Di tengah-tengah duri dalam daging pun Paulus tetap melayani Tuhan. Tidak mundur dalam melayani Tuhan. Apapun terjadi dalam kehidupannya, dia dicobai, dia dihakimi, dia difitnah, dia dicurigai oleh jemaat Korintus, dia tetap eksis. Tetap dia mengatakan, aku di dalam Tuhan. Hidupku bukan aku lagi. Itulah Paulus. Di tengah-tengah keadaan-keadaan seperti itu, Paulus tetap berhikmat, terus ikut Tuhan. Saudara, biarlah khotbah membuat saudara makin kuat. Supaya apapun keadaan saudara, supaya jangan meninggalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.